Jadi kali ini tuh kita bakal ke Museum Kodam. Iya bener banget. Jadi hari ini kita bakal buat video vlog mengenai penelitian prasejarah yang ada di museum ini. Ayo guys, kita langsung terus ya. Masnya ganteng gitu loh. Guys, jadi kita bakal ngisi buku tamu yang udah disediakan. Jadi ini wajib ya guys, setiap orang yang datang di museum ini harus mengisi buku tamu sebagai daftar hadir dan jaminan. Selamat datang, silakan mengisi buku kehadiran di Museum Kodam 6 Melawan. Terima kasih. Oke, guys, ayo kita masuk terus kita cari bapaknya untuk diwawancarai mengenai apa aja sih isi yang ada di Museum Kodam ini. Misi Pak. Misi Pak, maaf ganggu waktunya. Izin untuk mewawancarai mengenai museum ini. Jadi sejarahnya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Suryono. Oke, baik. Ya. Pak Suryono ingin menanyakan nih Pak, sejak kapan museum ini dibangun dan tujuan utamanya museum ini dibangun itu apa sih Pak? Ya, baik. Sedikit saya jelaskan bahwa ini adalah Museum Kodam 6 Melawarman ya, di bawah naungan TNI Angkatan Darat. Yang Kodam 6 Melawarman ya, sekarang ya. Ya, nah, tujuan kita dibangunnya museum ini sebenarnya bangunan yang sudah berdiri, sudah didirikan sejak tahun zamannya pemerintahan Belanda dulu ya. Museum ini bangunan lama. Namun sejak tanggal 16 September 2008 ya, itu oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Tono Suratman, itu diresmikan museum ini ya. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak sendiri nih, seberapa penting museum ini untuk melestarikan barang-barang prasejarah yang ada di sini? Ya, baik, saya jelaskan sedikit bahwa museum ini memang sangat penting untuk masyarakat kita ya, khususnya bangsa Indonesia ya. Iya, benar-benar. Dan para pelajar dan para aktivis masyarakat kita yang mencintai sejarah, bahwa sangat pentingnya museum ini bahwa merupakan peninggalan sejarah dari zaman perjuangan bangsa Indonesia dulu ya sampai sekarang ini. Jadi bukti bahwa nilai-nilai sejarah itu sangat penting untuk kita lestarikan. Ya, jadi museum ini bahwa di Indonesia khususnya itu merupakan ajang peperangan dulu ya, di era Perang Dunia Kedua. Ya, pada saat itu antara Belanda dengan Jepang ya. Salah satu wilayah di Balikpapan ini juga terjadi pertempuran sangat dahsyat. Iya. Iya. Jadi
dari seluruh bagian Indonesia itu tercampur terbelah gitu ya, pasti setiap daerahnya itu ada perang antara Jepang. Iya. Ini salah satu peristiwa yang pernah terjadi di salah satu wilayah kita Balikpapan ya. Karena dulu Belanda sempat yang pertama kali mengukur minyak itu di kota Balikpapan adalah Belanda ya, yang kita kenal dengan nama sumber Matilda itu ya. Iya benar. Nah itulah sehingga dengan hasil minyak yang begitu banyak dan melimpah sehingga Menarik perhatian dari dunia, bahkan Jepang juga tidak kalah ingin menguasai wilayahnya sehingga terjadi perebutan ya. Oh ya, selanjutnya itu dari sekian banyak barang yang ada di museum ini, bahkan cerita-ceritanya banyak juga ya Pak, yang menurut Bapak yang paling memiliki nilai sejarah atau cerita yang signifikan itu bagi monumen atau barang yang mana Pak? Oh gitu, baik. Salah satunya ini ada di luar sana, ini ada dua benda besar ya. Nah, saya kasih contoh saja, itu ada dua meriam ya. Nah, Ya. karena meriam itu buatan Australia. Ini satu. Ini dibuat sejak tahun 1942. Ya. Dioperasikan oleh bangsa Indonesia atau bangsa Jepang ini Pak? Waktu Perang Dunia Kedua itu, ini kenapa ada di sini? Jadi dibuat oleh Australia. Nah, karena pada saat itu pertempuran antara Jepang dan dengan sekutu, salah satunya Australia itu di bawah naungan sekutu ya, Amerika ya. Iya benar. Ini terjadi peperangan yang dahsyat dan besar di kota Balikpapan. Kota ini. Balikpapan. Ya, kota Balikpapan ini. Nah, setelah Jepang menguasai kota minyak, ya, setelah mengalahkan Belanda, Iya, ya kan? Pak. Nah, kemudian Amerika nggak terima sehingga beliau membalas dengan pertama kali membombardir dari udara ya. Iya, oh yang di Jepang itu Nagasaki itu. Nah, setelah itu Nagasaki dan Hiroshima itu dibom oleh itu ya kan. Kemudian juga mereka datang ke sini juga mengebom kekuasaannya Jepang pada saat itu di Balikpapan. Yang ada di Balikpapan. Iya. Jadi Pertamina itu dulu pernah dikuasai oleh Belanda yang membangun, kemudian direbut oleh Jepang, ya kan? Lalu direbut kemudian lagi. Sebetulnya direbut lagi kan gitu ya. Nah, salah satunya ini meriam ini ada di sini, ini juga salah satu peninggalan dari tentara Australia ya. Jadi banyak banget ya Pak, berarti bangsa-bangsa yang mau rebutin minyak-minyak di Balikpapan ini. Bukan sejarahnya seperti itu. Nah, kalau yang di dalam ini ada beberapa nama pejabat kita ya, ini Panglima perang gitu ya Pak ya? Panglima Kodam. Oh, Panglima Jadi Kodam. Kodam TNI itu di sini ada pemimpinnya adalah Panglima Pangdam ya. Pangdam. Dari tahun 1958 sampai dengan sekarang. Ya. Jadi ada beberapa tiga apa namanya perubahan dari dulunya Kodam Nampura kemudian berubah menjadi Kodam Nampura. Kalimantan ini. Oke, Bapak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari banyaknya monumen atau kayak seperti senjata-senjata yang ada di sini, itu ada nggak Pak yang disumbangkan atau ada para keluarga pejuang yang menyumbangkan barang-barang itu ke sini? Oh begitu. Salah satunya ada di dalam negeri ya. Oke, baik. Ini namanya dari KPC ya. KPC. Oh, Calvin Cole. Ini juga dari para ini panglima ibadat panglima pangdam. Oh, jadi ini sumbangan dari Panglima. Ini waktu itu Pak Suratno. Pastinya beliau ini. Iya. Ini juga ada dari anggota ya yang masuk Oh, jadi helmnya ini dari almarhum Ratu ini langsung ditaruh di sini. Ya, ini mortir. 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 Ini senjata dari Amerika ya? Berarti ya, Pak? Jadi yang ini namanya Browning ya. Nah, Browning.
kalau mandu yang merah ini ada 1 tahun yang lalu, ini yang memberikan hibah kepada musim kita itu dari Panglima Mandau ya namanya. Panglima Mandau. Ya, Panglima Mandau itu berasal dari Tenggarong. Oh. Ya, Panglima Mandau. Beliau kenapa dikatakan seperti itu? Beliau koleksi mandaunya Mandaunya di banyak. wilayah beliau itu ada 1000 mandau, 1001 mandau itu ya. Jadi dia punya koleksi mandau banyak. Ini yang besar ini dibawa ke musim kita. Ini dari dia juga punya anggota juga. Bisa. Ini juga Pak atau bukan mandau yang ini? Ini punya dari ibadah dari Panglima kita dulu saya katakan 4 tahun 100 itu yang punya ini. Oh, Dia punya. juga dapat mandau itu tentunya dari kepala suku Dayak ya. Dari Kalimantan kita itu. Termasuk itu Sama dari Jepang. Ya. Jadi dalam ini ada koleksi termasuk senjata pistol, pistol. Oke Pak, kita ada lagi yang mau Bapak jelasin nggak? Nah, namun senjata ini kenapa ada dimasukkan dalam koleksi museum? Jadi Bali dan itu pernah digunakan juga oleh tentara kita waktu saat tugas di Aceh ya. Di Aceh. Ya, ini senjatanya bolong di sini yang kena muka ya. Luka. Oh, berarti ini asli. Ya bolong ketembak, tapi orang yang selamat. Oh. Senjatanya kena pelor ya. Tapi senjatanya yang kena. Ada peristiwa seperti itu lah. Oke, selanjutnya. Medis. Ya. Komunikasi. Musik. Nah, kalau di sini ada tentang Seragam tentara. Tentara juga di dalam namanya PDH. PDM. Saya PDH ini ya. Ini PDH, partai PDH ini. Kemudian ini ada Mawat juga, tentara wanita. Nah, ini setelah Persit, tentara Persit ini adalah ibu Persit, istri dari tentara ya. Oh. Sama nanti dikasih sama tentara. Tentara pakai baju kayak gitu. Oke. Oke, kayaknya pertanyaan terakhir ini Pak. Menurut Bapak selama Bapak menjaga museum ini, kesan dan pesan yang Bapak mau sampaikan ke kita atau pengunjung selanjutnya itu apa Pak? Baik, kita katakanlah dalam sejarah Pak Soekarno pernah mengatakan jas merah ya. Iya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, karena apa? Sejarah ini sangat penting untuk kita ketahui bagaimana kronologi bangsa Indonesia dulu bisa merdeka. Ya kan? Ya benar Pak. Indonesia bisa merdeka itu atas perjuangan jasa-jasa para pahlawan kita terdahulu ya, yang mengorbankan bukan hanya harta bendanya, bahkan jiwa raganya Jiwa-raganya Indonesia. Indonesia dan bangsa. Inilah pentingnya kita mempelajari sejarah itu. Ya, salah satu sumber edukasi pembelajaran kita ya, selain untuk rekreasi dan motivasi untuk kehidupan kita, ini salah satu sarana yang sangat penting di dalam kehidupan manusia yang zaman sekarang ini. Ya benar. Itulah yang harus kita bisa bangga menjadi bangsa Indonesia, Bangsa Indonesia kan. yang mempunyai Kaya sejarah. Dan mempunyai juga hasil alam yang begitu luas dan melimpah yang juga kita lestarikan, kita jaga kita. Jangan sampai ini jatuh kepada Tangan yang orang salah. tidak berjawab, ya kan? Oh ya benar Pak. Termasuk Indonesia manusianya juga begitu. Iya. Manusianya juga harus membina, mendidik menjadi calon-calon generasi yang terbaik di masa depan. Pertama kita maaf kalau yang putri yang calon wanita, calon ibu, insya Allah akan nanti menjadi ibu yang baik, hidup beranak turunannya. Ya, Benar. nah, tanpa begitu kita nanti nggak bisa menciptakan generasi berikutnya yang lebih baik. Bagus, yang lebih baik. Gitu ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya selain kita orang yang berintelektual tinggi, berilmu, baik terutama di ilmu agamanya, jangan sampai agama meninggalkan. Sangat penting. Islam itu sangat memberi alam ya. Ya, benar banget Pak. Isinya.
Terima kasih Pak udah mau nemenin wawancara kita hari ini. Dan guys, banyak banget ini yang kita dapati, pelajari yang mulai dari senjata-senjatanya, alat-alatnya, sampai sejarah dari awal perang ini dimulai. Terima kasih Bapak.